wabarakatuh. Kami mahasiswi PGMI semester 3 STAI Bani Saleh akan mempersembahkan sebuah video presentasi tentang model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan dan tonton terus videonya sampai selesai. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atau yang lebih akrab kita panggil dengan sebutan Mas Menteri adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kalian tahu tidak esensi dari kebijakan ini itu apa? Ya, betul. Esensi dari kebijakan ini adalah membangun kolaborasi dan kreativitas peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia ke depannya itu dapat tercapai. Nah, tujuannya apa? Membentuk profil pelajar Pancasila. Teman-teman, menurut Mas Menteri, kemampuan dalam berkolaborasi peserta didik itu sangat penting. Namun sayangnya menurut beliau masih banyak sekali orang di Indonesia ini yang menganggap bahwa kemampuan dalam berkolaborasi itu tidak penting. Sayang ya. Nah, agar kemampuan berkolaborasi pelajar ini terus terbangun, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berpendapat bahwa sistem pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini perlu digalakkan di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Kalian mau tahu apa itu sistem atau model pembelajaran project based learning itu? Saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Ketika kita mendengar model pembelajaran project based learning, pasti dalam pikiran kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih model pembelajaran project based learning? Baik teman-teman, yang pertama kali kita akan bahas tentang definisi dari model pembelajaran project based learning. Beberapa ahli mendefinisikan tentang model pembelajaran project based learning ini. Di antaranya yang pertama yaitu Goodman dan Stephen. Mereka mendefinisikan bahwa model pembelajaran project based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang diletakkan di atas kegiatan dan tugas nyata untuk memberikan tantangan kepada peserta didik dalam memecahkan permasalahan sehari-hari secara berkelompok. Yang kedua, menurut Afriana, menurut beliau, model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga menurut Grant, menurut beliau, model pembelajaran berbasis learning ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada anak dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan investigasi yang mendalam tentang suatu topik atau suatu permasalahan. Yang terakhir menurut Medwina, menurut beliau, model pembelajaran project based learning ini adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola kelasnya, tentunya dalam menampilkan atau menyajikan suatu proyek kerja. Nah, sekarang sedikit lebih paham ya tentang apa itu model pembelajaran project based learning. Ada karakteristik metode pembelajaran yang bisa disampaikan dalam model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu menekankan ke dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, bisa menghasilkan sebuah proyek. Yang ketiga, memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain karakteristik materi yang bisa disampaikan pada model pembelajaran project based learning, ada juga tahapan umum alur pembelajaran atau langkah-langkah yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran project based learning tersebut bisa berhasil. Yang pertama yaitu guru memberikan pertanyaan yang menantang kepada siswa agar siswa lebih berpikir luas. Yang kedua, guru dengan siswa
merencanakan proyek yang akan dibuat. Jadi, guru tidak menentukan sendiri proyek yang akan dibuat, tetapi melibatkan siswa untuk proyek yang akan dibahas atau proyek yang akan dibuat agar proyek tersebut bisa bermanfaat. Yang ketiga, membuat jadwal untuk pembuatan produk. Jadi antara guru dan siswa sama-sama memiliki waktu atau tempat yang bisa digunakan untuk membuat proyek tersebut. Yang keempat, memonitor atau mendampingi siswa ketika membuat project based learning atau proyek yang akan dibuat. Yang kelima, melakukan penilaian. Guru melakukan penilaiannya ketika siswa mempresentasikan hasil sebuah karya yang sudah dibuat. Yang terakhir, yaitu mengevaluasi dari proyek yang sudah dibuat. Guru bisa memberikan pendapat atau masukan kepada siswa agar proyeknya bisa dikembangkan lebih luas lagi. Keunggulan metode pembelajaran Project Based Learning atau disebut dengan PBL yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasinya. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dengan mengolah sumber. Ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktek dalam pengorganisasian proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lainnya seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 8. Menyediakan pengalaman belajar bagi yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. 9. Melibatkan peserta didik untuk belajar mengambil informasi. Selain keunggulan, metode ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, kelemahan yang dimilikinya yaitu memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman di dalam kelas, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas.